tausiah agama, dilanjutkan dengan diskusi, lalu sama-sama kita tutup dengan doa. Untuk itu kami mohon perkenannya kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi qudratihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul ardina was samawat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Muhajirin wal Ansar. Lengkap, ada muhajirinnya, ada ansar. Para pengurus Masjid Muhajirin yang sama-sama kita muliakan juga seluruh pengurus pengajian atau majelis taklim tawabin beserta Bapak Ibu jamaah yang sempat hadir, teristimewa para alim ulama, cendekia, para shaimin dan shaimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ibu sehat? Puasa? Bapak-bapak puasa? Jangan puasi, puasa-puasi, puji budak-budak. Puasa-puasi, puasa makan nasi, boleh malam tapi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita. Dan pertemuan kita ini Bapak Ibu tidak sembarang pertemuan, Pak. Saya yakin Bapak Ibu boleh jadi ketemu di pasar, boleh jadi ketemu di mall, boleh jadi ketemu di toilet, macam-macam. Tetapi ketika Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, yang agung ini, yang istimewa ini jarang-jarang, Pak. Al-arwahu junudun mujannada. Arwah kita ini, roh kita ini Bapak Ibu, dia akan menuntun kita berjumpa dengan orang yang satu tipe, orang yang satu level, orang yang satu faham. Kalau orang baik, maka dia akan ketemu dengan orang-orang baik. Kalau orang-orang jahat, mereka juga akan ketemu. Nah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan kehendak Allah, ini sudah Allah catat, Allah takdirkan bahwa kita berjumpa di masjid ini. Dan perjumpaan kita tidak lain dan tidak bukan dalam rangka keimanan kita, memperkokoh keyakinan kita, memperkuat silaturahim kita. Dan itulah sesungguhnya Bapak Ibu pertemuan yang patut kita syukuri. Pertemuan yang tidak semua orang Allah pertemukan karena majelis taklim. Ada orang yang Allah pertemukan karena urusan dunia. Dan nanti pada hari kiamat Bapak Ibu disebutkan dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin.
Orang-orang yang bersahabat, yang berteman di dunia ini, nanti pada hari kiamat akan bebalah, maksudnya gontok-gontok, berseteru, saling benci, saling katoi, Pak. Kecuali kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita hadir di majelis seperti ini, saya yakin yang mempertemukan kita tidak lain adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, keyakinan kita kepada Islam. Makanya dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwa ada dua orang muslim berteman, bersaudara, satunya duluan wafat. Maka dia karena kebaikannya dimasukkan ke dalam surga. Sang muslim itu pun mengatakan, ya Allah, saya punya teman yang biasa mengingatkan dalam kebaikan, punya teman yang biasa mengajak berbuat yang baik-baik. Maka ya Allah, kalau nanti dia wafat, masukkan juga ke dalam surga-Mu dan pertemukan aku dengannya ya Allah. Ketika orang itu wafat, Bapak Ibu, memang Allah pertemukan. Lalu Allah katakan, silakan kalian berdua saling memuji. Maka mereka saling memuji, mengatakan, ni'mal akh, sebaik-baik saudaraku orang ini, sebaik-baik teman ini. Ada dua orang kafir juga berteman, Bapak Ibu, di dunia ini. Lalu seorang wafat, dimasukkan ke dalam api neraka. Dia katakan, ya Allah, saya di dunia punya teman ya Allah, yang selalu mengajakku berbuat dosa dan maksiat. Maka kalau dia wafat juga ya Allah, masukkan juga ke dalam neraka. Jangan lemak diobai, sama-sama masuk api neraka. Maka ketika dia wafat dimasukkan ke dalam neraka pula. Lalu mereka berjumpa. Dan yang terjadi apa? Saling memarahi, saling membenci. Lalu mereka berkata, inilah seburuk-buruk teman, inilah seburuk-buruk sahabat. Saya yakin Bapak Ibu, kita kepengen punya sahabat, punya kawan yang tidak sekedar di dunia kita berjumpa, tetapi di akhirat nanti Allah akan persatukan dan pertemukan kita. Amin. Allahumma amin. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, keistimewaan kita kumpul di tempat yang mulia ini, membicarakan yang mulia pula di bulan yang mulia dengan niat yang mulia. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah thumma yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Kata Rasulullah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka kerjakan yang seluna kitab Allah, membaca kalam Allah, Al-Quranul Karim yang dibaca, wa yatadarasuna fima bainahum, mereka belajar tentang Al-Quran, isi Al-Quran, kecuali akan diturunkan 4 keistimewaan kata Rasul. Yang pertama, nazalat bi as-sakinah, akan turun di tempat kita ini Bapak Ibu as-sakinah, kedamaian, ketenangan, ketentraman. Kita masuk masjid tidak bawa duit, tenang atau tidak? Tenang. Beda kalau kita pergi ke mall, Ibu, pergi ke pasar, tidak bawa duit di dompet, pasti ada berutuh. Ya Allah, kacang ini ala kebagusnya, saya duit tidak ada. Tapi kalau ke masjid, nak sebokek-bokeknya kita udah kasih duit,
insya Allah sakinah, akan datang ketentraman. Malah di masjid kita akan banyak dapat manfaat. Makanya kata para ulama, orang-orang yang masuk masjid itu, orang-orang yang beriman itu tak ubahnya seperti ikan yang berada di dalam akuarium. Lihatlah ikan di akuarium itu, dia tenang nyantai, ya kan? Sedangkan orang-orang yang munafik masuk masjid itu tak ubahnya seperti burung, Pak. Burung sebagus-bagusnya sangkal, nak terbuat dari emas sekalipun, pikiran burung itu nak metu bahaya. Jadi burung niat ingin keluar, kenapa? Karena tidak tenang. Nah, orang yang beriman dia tenang berada di dalam masjid, akan turun as-sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Maka Bapak Ibu, resepnya bapak-bapak kalau lagi buntu, tak usah ajak bini pergi ke mall, ajak bayi masuk masjid. Siapkan persenjataannya, apa? Sajadah dan Al-Qur'an. Tenanglah itu. Ngoceh-ngocehlah, baca Quran. Aman insyaallah. Yang kedua yang akan kita dapatkan Bapak Ibu, wa ghasyiyatuhur rahmah, akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Kata Rasul, inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Allah Subhanahu wa taala itu menebarkan butir-butir rahmatnya di setiap waktu dan di setiap tempat. Maka carilah butir-butir rahmat yang Allah tebarkan itu, yang sekiranya kalian mendapatkannya la yashqa abada. Orang yang kebetulan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia tidak akan pernah menderita selamanya. Nah, kita tidak tahu di mana itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Malaikat Bapak Ibu akan menaungi kita saat ini. Kenapa? Kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan datang malaikat-malaikat pencatat, si fulan ada di masjid ini. Nanti pada hari kiamat akan dijelaskan. Hari itu tanggal sekian berada di Masjid Muhajirin, niatnya untuk taklim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu semuanya tempat-tempat ini akan ngomong, ya Allah, pada hari itu si fulan ada di sini, si fulan ada di sini, ya Allah. Sehingga Bapak Ibu, hati-hati dimanapun kita berada, kata para ulama, jaga keimanan kita, jaga keislaman kita, karena tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hafathul malaika, malaikat akan menaungi kita dan akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Dan selanjutnya, wa zakarallahu fiman 'indah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita ini di kumpulan para malaikat-malaikatnya yang mulia. Baru kita masuk masjid, baru punya niat baik berada di masjid, luar biasa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita akan membicarakan tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa terambil dari kata-kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Artinya qara'a yaqra'u qur'anan, membaca, mengumpulkan, membaca dengan teliti, itu yang maksud dengan qiraah, dengan Quran.
Secara istilahan Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi al-mu'jizu bilafzihi wa ma'nahu al-mutahaddi bi aqsari suratin minhu al-manqulu ilayna bit-tawaturi al-maktubu fil masahib min suratil Fatihah ila suratil Nas. Itulah definisi Al-Quran. Terjemahkan atau tidak usah terjemahkan? Terjemahkan. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membacanya mendatangkan pahala dan menjadikan ibadah. Ini definisinya dulu, nanti akan kita jelaskan. Al-Mu'jiz, Al-Quran itu memiliki mukjizat, baik dari segi lafaznya maupun dari sisi makna kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Al-Mutahaddi bis-suratin bi aqsari suratin minhu. Al-Quran juga menantang orang-orang untuk menghadirkan semisal Al-Quran minimal dengan surah yang terpendek dari Al-Quran. Dulu Bapak Ibu ada Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi. Dia kepengen membuat menyaingi Al-Quran. Maka dia buat surah Fil. Hafal surah Fil Bapak Ibu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Musailamah pengen nyanyiin ini, saya buat juga surah Fil. Tapi anehnya maknanya tidak pas, maknanya tidak jelas. Tulisannya Al-Fil, khurtumuhu tawil. Arti fil itu gajah. Gajah belalainya panjang. Apa arti dari kata-kata belalai panjang itu? Tidak ada arti. Ujungnya saja bagus, tetapi maknanya tidak ada. Beda dengan ayat suci Al-Quran yang di dalamnya dari sisi lafaznya punya mukjizat dan maknanya juga punya mukjizat. Ustaz teringat dulu ada imam yang sholat, nggak tahu di mana, yang pasti bukan di masjid ini. Dia baca malam pertama surah An-Naml. Berapa ayat itu Ustaz Budi surah An-Naml itu? Udah pergi Ustaz Budi. Nah, surah An-Naml panjang itu Pak. Arti namal apa? Semut. Surat semut. Panjang baca sholatnya. Lalu ada makmum bertanya, Pak Imam, tadi emang baca surat apa? Kata sang imam, tadi saya baca surah An-Naml. Oh begitu ya. Rencana besok baca surat apa? Insyaallah besok saya akan baca surah Al-Fil. Apa arti Al-Fil? Gajah. Wah, surat An-Naml saja sebut saya sepanjang itu, apalagi surah Al-Fil. Pasti lebih panjang ini. Maka dia kabur, tidak lagi sholat di masjid itu. Padahal kalau dia tahu pendek surah Al-Fil. Nah, Al-Quranul Karim Bapak Ibu mukjizat. Tidak ada yang bisa dan mampu menandingi Al-Quranul Karim. Kemudian definisinya pula sampai kepada kita dengan cara yang teliti dan tepat, benar. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Karena Allah sudah berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran tersebut. Al-maktubu fil masahib, yang tertulis di mushaf-mushaf dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kalau ditanya Al-Quran itu apa, itulah jawabannya. Ya, itulah jawabannya. Itulah Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab pedoman kita kaum muslimin.
Nanti untuk hafalnya lihat di YouTube nih. Apa tadi definisi Al-Quran? Nah, Al-Quranul Karim Bapak Ibu memiliki 114 surat, memiliki 6.666 ayat. Itu para ulama sudah membaginya, ya, dan sudah diklasifikasikan semuanya. Karena Al-Quran kitab mulia, sehingga para ulama betul-betul menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diturunkan melalui 3 tahapan. Ini ilmu dulu lah, nanti ceritanya baru nanti. Pertama, Al-Quranul Karim diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz. Di situ tempat ditulisnya segala macam takdir kita umat manusia ini. Fase kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah, Sama'ud Dunya, ke Baitul Izzah. Kapan itu terjadi? Terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Dimulai turunnya pada bulan suci Ramadan yang disepakati oleh banyak ulama terjadi pada malam 17 Ramadan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus di Gua Hiro. Dan ayat yang turun pertama adalah surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, itulah Al-Quran diturunkan melalui 3 tahapan tersebut. Nah, Al-Quranul Karim sampai kepada kita Bapak Ibu melalui periwayatan dari para sahabat, dan diyakini bahwa Al-Quranul Karim sampai hari kiamat dia tidak akan bisa diganggu-gugat. Satu huruf pun tidak akan ada orang yang bisa merubahnya. Sering kita ketemu ada mushaf Al-Quran yang keliru tulisannya saja, se-Indonesia langsung tahu. Sedunia langsung tahu, awas, tidak bisa beli Al-Quran itu, salah tulis, salah cetak, langsung tahu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala jaga kesempurnaannya. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim itu pedoman bagi kita kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kata Rasul, aku meninggalkan kepada kalian hablullah al-mamdud minas sama, tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quranul Karim. Barang siapa yang memegang dengan erat tali tersebut, maka dia akan selamat. Tidak ada keselamatan kecuali mengikuti Al-Quranul Karim. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu menciptakan umat manusia ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa saja yang harus kita kerjakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keselamatan kita ada pada Al-Quran. Keselamatan kita ada pada mengikuti Al-Quran. Dan bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran
hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia dan pembeda yang baik dan buruk. Maka kalau kita mau selamat Bapak Ibu, cukup kita memegang Al-Quran dalam artian memahami, mengamalkan dan mendakwakan Al-Quranul Karim. Sekarang akan kita tanya Bapak Ibu, apa saja kewajiban kita kepada Al-Quran? Kewajiban kita kepada Al-Quran yang pertama, kita harus meyakini dan mengimani bahwa Al-Quranul Karim itu memang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah. Karenanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah disebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab tersebut tidak ada keraguan di dalamnya, itulah Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai seorang yang beriman harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Tidak seperti orang-orang Al-Jahiliyah di mana mereka mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama, bahwa kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua yang harus kita lakukan, kewajiban kita kepada Al-Quran, tilawatuhu, membaca Al-Quran. Rasulullah pernah memberikan perumpamaan Bapak Ibu. Kata Rasul, seorang mukmin yang rajin baca Al-Quran itu umpama seperti buah utrujah. Apa buah utrujah itu? Buah yang baunya wangi, rasanya manis. Orang mukmin yang tidak baca Al-Quran itu seperti buah korma. Apa buah korma itu? Semahal-mahal buah korma Bapak Ibu, ajwa itu kita taruh di hidung, tak kanti wangi-wanginya, tapi pas kita cicip manis. Nah, itu orang mukmin yang tidak baca Al-Quran. Orang munafik yang baca Al-Quran seperti buah wangi dari jauh, pas dicicip rasanya pahit atau masam. Kemudian orang munafik yang tidak baca Al-Quran, mereka diumpamakan seperti buah hanzolah, baunya busuk, rasanya pun pahit. Tak kata bean ujung lebar, ada dalam ngaji, tak terti belum. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu, membaca Al-Quran. Tentunya membaca Al-Quran ini didahului dengan belajar Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Saya yakin di masjid ini rajin kan membaca Al-Quran. Apalagi ibu-ibu ya, rajin ibu-ibu ya. Bapak-bapak insya Allah rajin juga. Rajin apa ya? Tak yakin bapak-bapak ini. Kalau itu kita tes dulu. Silakan ibu-ibu diteruskan ya, Ustaz baca Quran, ibu-ibu lanjutin. Kecuali Ustaz ini, tidak usah hafal Ustaz Quran ini. Ustaz baca, ibu-ibu lanjutin, bapak-bapak dulu lah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bapak-bapak dulu ya, bapak-bapak. Tak kedengaran suara bapak-bapak. Inna anzalnahu fi Inna a'tainakal kautsar Bika wanhar inna syani'aka huwal bagus bapak-bapak. Ibu-ibu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.
Innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bagus, satu-satu. Sama-sama rajin ternyata di masjid ini ya. Kita naik ke pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ya, siap ya. Toha. Ada yang bisa? 1-0. Bukan 1-0. Berapa tadi? Hah? Bapak-bapak sudah 1-1 tadi ya. Sekarang kalah. Sekarang bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Tapi bapak ini memang rajin bapak. Ya ibu-ibu tadi kan nggak apa, cuma toha, cuma 2 huruf toha. Bapak-bapak berapa? Wadduha, waw, lam alif, dot, ha, ya. Anjang ayat. Berarti kita putuskan bapak-bapak menang ya. Alhamdulillah, tidak adil. Tapi di mana-mana yang rajin baca Yasin itu ibu-ibu inilah. Baca Yasin, lomba Asmaul Husna, ibu-ibu. Bapak-bapak malu, takut, kayak salah dikata Allah. Ibu-ibu biar salah-salah masih pakai mic dia. Itu yang kita kecil jempol ya. Yang penting berani. Kata Rasul, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar baca Al-Quran itu posisinya sama dengan malaikat Jibril. Dia berteman dengan malaikat Jibril. Walladzi yatata'ta, dan orang yang terbata-bata baca Al-Quran wa alaihi syak falahu ajron. Yang terbata-bata baca Al-Quran dia dapat 2 pahala. Pahala dia membaca, pahala yang kedua pahala kesulitan membaca Al-Quran tersebut. Jadi baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita berikan aplaus. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran tadi kita sebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran maka pada hari kiamat, ini khususnya bulan suci Ramadan, kata Rasul, yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ada hadis lagi yang istimewa Bapak Ibu. Kata Rasul, man qara'al Quran, barang siapa yang baca Al-Quran wa hafidhahu, dan menghafalkan Al-Quran, adkhalahullahu al-jannata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga, wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi qad istaujabun nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah akan memberikan syafaat karena orang hafal tersebut untuk 10 orang keluarganya yang divonis masuk api neraka. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak cucu yang rajin baca Al-Quran, kita support, kita beri semangat. Apa? Kayak dia inilah yang akan memberikan syafaat bagi kita. Jadi kalau ada anak mau belajar Al-Quran, masuk TKTPA, jangan rasa malas keluarin duit. Apa? Duit yang sedikit itu akan bermanfaat bagi kita. Dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Dan syafaat Al-Quran Bapak Ibu berbeda dengan syafaat yang lainnya. Baik itu syafaat puasa, syafaat sahabat kita sesama muslim. Apa bedanya? Syafaat Al-Quran itu kata para ulama, dia akan menjadikan seseorang yang divonis masuk neraka dihindarkan dari api neraka. Itu syafaat Al-Quran. Tapi kalau syafaat yang lainnya,
berfungsi mengeluarkan orang yang sudah di dalam api neraka. Jadilah nyicip dulu neraka, baru dapat syafaat. Kata Belici istilahnya beda, pertolongan baru dikeluarkan dari api neraka. Tapi kalau syafaat Al-Quran, tidak sempat masuk neraka lagi, sudah dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu bedanya syafaat Al-Quran dengan syafaat-syafaat lainnya. Makanya tugas kita membaca Al-Quran itu jangan kita tunda-tunda. Belajarlah, ya kan? Sedikit demi sedikit. Ustaz, tak lemah, belajar terus ini. Belajar alif-alifan terus sampai tua. Ya tidak usah alif-alifan, alif benaran belajarnya. Karena belajar Al-Quran itu insya Allah akan menjadi orang yang paling baik. Tugas yang ketiga Bapak Ibu, tugas kita kepada Al-Quran apa? Setelah kita mengimaninya, membacanya, kemudian kita menghafalkannya. Tugas kita minimal yang wajib. Apa yang wajib? Surah Al-Fatihah. Saya yakin semua kita hafal surah Al-Fatihah, ya. Namun untuk sholat 5 waktu, kalau tidak pakai surah Al-Fatihah maka tidak sah. La sholata illa bifatihatil kitab. Tidak sempurna sholat kita kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena itu wajib bagi kita menghafalkan Al-Quran minimal surat Al-Fatihah. Tapi kalau cukup dengan hafalan-hafalan yang simpel, Quluhu kita hafalkan, ya dah. Qul a'udzu birabbil falaq kita hafalkan, ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, maka insya Allah itu akan lebih bagus lagi. Syukur-syukur ada hafalan-hafalan yang lainnya. Karena Bapak Ibu, Rasulullah pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya kerabat manusia di dunia ini. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasul? Kata Rasul, mereka itulah yang ahli Al-Quran. Siapa itu ahli Al-Quran? Orang yang menghafalkan Al-Quran dan hidupnya senantiasa membaca, belajar Al-Quran. Maka kita akan menjadi kerabat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, menghafal Al-Quran. Kemudian tugas kita berikutnya, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, memahaminya, mengerti apa maksudnya. Supaya apa? Supaya ayat-ayat tersebut bisa menjadi pelita kita, bisa menjadi pengarah hidup kita. Kalau kita tidak ngerti artinya, ya sayang-sayang. Akhirnya kadang-kadang kita tidak mengerti, ya, tidak bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Dulu pada masa Ali bin Abi Thalib itu ada orang hafal Al-Quran, hafal baik tapi tidak ngerti, tidak paham. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang itulah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi hafalannya hanya sampai ke tenggorokan, tidak dipahami, tidak diamalkan, tidak dikerjakan. Nah itu sayang. Maka kita kepengen yang hafal Al-Quran, anak-anak kita yang rajin menghafal Al-Quran, kalau bisa bukan sekedar menghafal, tetapi memahami kandungan Al-Quran. Bagaimana sih adab Al-Quran? Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW dan seterusnya. Maka orang yang ahli Al-Quran, mereka akan bertingkah laku, bersopan santun sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir tugas kita terhadap Al-Quran apa? Kita mendakwakan Al-Quran. Setelah kita memahaminya, mengamalkannya, lalu kita mengajak orang lain kepada Al-Quran. Nah ini tugas besar kita Bapak Ibu. Kalau ini kita kerjakan, saya yakin insya Allah, walaupun kita tidak hafal Al-Quran, maka kita akan dikategorikan, digolongkan masuk kepada orang-orang yang senang Al-Quran, sehingga kita dimasukkan ke dalam ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup Bapak Ibu, kenapa
Kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Dan Al-Quran memiliki mukjizat saintis yang itu baru dipahami zaman modern ini. Saya contohkan, ada dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan seorang wanita yang dicerai atau cerai dengan suaminya harus menunggu masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu. Tidak boleh dia menikah lagi dengan orang lain sebelum habis masa iddah. Maka ada seorang pakar di Amerika Serikat, dia membuat penelitian Bapak Ibu. Apa penelitiannya? Ketika dia mengecek di perkampungan Muslim Afrika yang berada di Amerika itu, ternyata wanita-wanitanya bersih-bersih. Kenapa? Karena ternyata seorang wanita apabila berhubungan suami istri dengan lakinya, dengan laki-laki, maka dia akan meninggalkan rekam jejak. Rekam jejak itu baru akan terhapus kurang lebih 3 bulan. Salah satu huruf 3 kali bersih dari haid. Ketika dia meneliti ini, dia tercengang, kok begitu ya? Ternyata dalam Islam ada ajaran Al-Quran yang menjelaskan tentang masa iddah seorang wanita. Dan yang membuat dia masuk Islam ketika ngecek istrinya, Bapak Ibu, ternyata banyak rekam jejak laki-laki lain. Dari 3 anaknya ternyata cuma 1 produksi dalam negeri. Yang lainnya dibantu orang lain. Maka dia memutuskan masuk Islam. Itu orang-orang barat ya, yang tahu ternyata dalam Al-Quran sudah ada. Prancis, seorang peneliti mumi ya, ketika dia meneliti jasad Fir'aun, Bapak Ibu, ternyata di jasad Fir'aun itu masih ada bekas air garam dari Laut Merah. Maka dia tidak habis pikir, ini sudah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, bumi Fir'aun ini masih bagus. Apa alasannya? Maka ketika dia berjumpa dengan seorang pakar muslim itu mengatakan, dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus, ayat yang berbunyi, Al-yawma najjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini kata Allah, kami selamatkan jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Akhirnya dia masuk Islam. Maurice Bucaille namanya, seorang Prancis. Ketika memahami ternyata dalam Al-Quran sudah menjelaskan tentang Fir'aun tersebut. Karena itu anak-anak muda kalau mempelajari ayat suci Al-Quran ini tidak akan pernah bosan. Karena Al-Quran ini disebutkan Ma'idatullah, dia hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah habis-habis. Nah, itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan Al-Quran dan apa yang harus kita kerjakan terkait dengan Al-Quranul Karim. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, saya persilakan. Baik, pertanyaan, selama bulan Ramadan biasanya kegiatan ibadah meningkat, akan tetapi belum diiringi dengan peningkatan. Apa yang sebaik nasihatkan pada umat yang seperti ini? Nah, Bapak Ibu, Ramadan ini bulan pengendalian diri, bulan yang tidak sekedar menahan lapar dan dahaga. Kata Rasul, kalau sekedar menahan lapar dahaga itu anak-anak kecil kadang lebih kuat dari kita. Tapi puasa ini junnah, ya, perisai kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka ketika kita berpuasa harus kita pahami bahwa puasa ini
bukan sekedar menahan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi dia kesempatan kita untuk melatih akhlakul karimah. Cara berbicara, kan dalam sebuah hadis disebutkan kalau ada yang menghardikmu, mengajakmu berantem, mengajakmu bertengkar, apa kata Rasul? Falyaqul inni shaim. Katakan, aku tengah berpuasa, aku tengah berpuasa. Jangan diganggu. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa puasa tidak hanya sekedar zahir saja, tetapi batin kita juga harus kita puasakan. Nah, ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini seharusnya terpancar kepada akhlak perilaku kita. Ketika sebuah ibadah tidak sampai terpancar pada perilaku, maka ibadah tersebut ditakutkan hanya sekedar rutinitas tanpa bekas, hanya sekedar menyelesaikan kewajiban. Contoh, sholat 5 waktu itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat kita seharusnya mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak boleh sholat jalan, maksiat pun terus tidak boleh. Kenapa? Karena fungsi sholat itu mendidik hati kita. Puasa begitu juga, haji begitu juga. Semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan ini Bapak Ibu seharusnya terpancarkan dalam perilaku kita sehari-hari. Dan perilaku yang paling mudah untuk dicek itu perilaku dalam keluarga kita. Kalau di luar keluarga boleh jadi kita menjaga menjaga kehormatan. Bisa kita berbuat seperti orang yang yang bijaksana. Kenapa? Takut di luar. Tapi kalau di rumah itu tidak ada, maka disitulah diuji akhlak kita dengan keluarga. Maka orang yang akhlaknya baik dengan anak, istri, suaminya, maka itulah sesungguhnya orang yang akhlaknya bagus. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingatkan dalam keluarga itu, apalagi kepala keluarga. Ya, dia yang berkuasa, dia yang bertanggung jawab. Makanya akhlak kita akan terlihat ketika kita berurusan dengan keluarga kita. Nah, itu saya kira harus kita nasihatkan kepada kaum muslimin bahwa ibadah yang kita kerjakan ini Bapak Ibu jangan hanya sekedar rutinitas, tetapi kita harapkan ibadah kita ini juga terpancar dalam perilaku kita sehari-hari. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bersikap terhadap kehadiran anak-anak di masjid yang kadang membuat bising? Namun demikian, kalau kita mereferensi ke Masjid Nabawi Madinah, waktu sholat sangat ramai. Anak-anak diajak orang tua ke masjid, tapi untuk anak balita ada di bawah pengawasan ibu-ibu dewasa. Nah, ini belum terbiasa di kita, di Indonesia ini, ya, bahwa anak-anak itu sesungguhnya memang harus dilatih untuk pergi ke masjid, tapi diatur. Contoh, anak-anak tidak usah berada di shop pertama. Kenapa? Acau dia, sudah taruh di belakang, ada yang ngawasinya. Ya, kalau mereka ribut, ya memang masa anak-anak. Ya, itu kita biarkan saja dan kita ingatkan selama masih dalam kontrol. Ya, artinya itu yang wajar. Bagaimana sih anak-anak nangis, anak-anak ribut, anak-anak bermain? Nah, itu harus kita biasakan. Kenapa? Karena mereka itulah nanti generasi penerus kita di masjid-masjid kita ini. Kalau mereka sudah dijauhkan dari masjid, maka mereka datang lagi Pak ke masjid. Ah, kaget aku mau masjid di Marwa itu. Akhirnya datang lagi ke masjid. Nah, kita masjid harus punya penanggung jawab. Nah, yang udah tahu tugas polisi anak-anak kalau ada yang ribut, ingat dulu. Biasanya Bapak Ibu di beberapa tempat itu memang disiapkan tempat main anak-anak.
sehingga mereka nyaman di masjid itu. Ya. Nah jadi ini hanya belum terbiasa saja di kita ini. Kalau sudah terbiasa tidak ada masalah, tinggal nanti diatur ya. Masalah tempat sholatnya anak-anak belum berhak di depan. Kenapa? Karena di depan itu yang sudah akhir balik, yang kira-kira tidak terkencing lagi, yang kira-kira kalau imam salah dia bisa ingatkan. Ya anak-anak taruhlah di barisan belakang, ada yang urusnya. Nah insya Allah kalau itu kita kerjakan sama-sama jalan, kita sholat aman, anak-anak juga terkencing. Dan paling berat itu Bapak Ibu, beribadah di tempat ramai. Itulah cobaan kita kaum muslimin ini. Kalau kita bisa beribadah di tempat ramai, itu sudah bagus. Kita kan sering dan bisa kita itu kadang-kadang dalam ramai seperti ini kita mikirkan sesuatu yang mau nggak tahu. Itu kan bisa gitu, tidak terganggu dengan yang lain, dengan suara-suara bisik tidak. Nah itu kalau kita biasakan, ya, dimanapun kita berada, maka kita tidak terganggu dengan suara bisik. Ada yang terganggu, Ustaz, imamnya kok suaranya seperti itu karena sholatnya masih zahir sekali, masih di pikirannya tuh dunia. Kalau sholatnya bukan lagi mikirin dunia, ya suaranya bagus jak Muhammad, suaranya jelek tidak sebagus Muhammad, ya tidak masalah. Kenapa? Yang dibaca Al-Quran, yang hadir dalam dirinya, saya sedang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membaca ini hamba Allah. Boleh jadi dia tidak sebagus orang lain, boleh jadi tidak hafal seperti orang lain, tetapi kalau di hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perintah Allah, saya sholat, saya mendengarkan bacaan Al-Quran perintah Allah, maka tidak ada masalah. Kadang-kadang kita ini membuat kita tidak khusyuk itu karena ibadah kita masih ibadah zahir, jadi masih mementingkan yang kelihatan oleh orang banyak, yang kedengaran oleh orang banyak. Nah harus kita bukan roba ya, kita harus ikat, jangan berhenti di situ saja. Kita harus ikat, apapun kondisi imamnya bagaimanapun, saya tetap harus bisa khusyuk. Seramai apapun di masjid, saya tetap harus bisa khusyuk. Nah saya kira ini ya jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan berikutnya, di bulan Ramadan ini biasanya kita ada sholat tarawih dan witir. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh kita melakukan sholat tahajud sebelum sahur? Sedangkan saya pernah dengar setelah sholat witir tidak boleh lagi melakukan sholat sunat, karena sholat witir itu penutup dari sholat sunat. Mohon penjelasan. Ya, dalam mazhab mayoritas kaum muslimin bahwa sholat sunat tahajud pada malam hari setelah tarawih itu tetap diperbolehkan, walaupun kita sudah melakukan sholat sunat witir. Dengan catatan setelah tahajud tidak usah lagi kita tutup dengan witir. Jadi sholat sunat tarawih kalau kita takut tidak terbangun, witir lagi. Seperti Umar bin Khattab itu dia yakin baca bangun malam, akhirnya dia tidak duduk witir. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, tahu tidak terbangun, akhirnya dia sudah witir dulu. Nanti ketika bangun, dia sholat tahajud lagi dan tidak lagi melakukan sholat witir setelah sholat tahajud. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang kita kerjakan. Dan kalau bisa sebanyak-banyaknya sholat tahajud witir, tidak sekedar 8 rakaat, banyak semampu yang bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena sholat malam itu dan musholihin itu kebiasaan orang-orang soleh. Ya. Selanjutnya, bagaimana jika kita sudah sholat, kita sholat dengan baca Al-Quran yang kurang baik makhraj dan tajwidnya, apakah sah? Sah. Jadi kalau kita sudah berusaha Al-Quran tapi karena makhraj bagus, tajwidnya belum bagus, tetap sah sholat kita. Yang tidak sah itu kalau dia merubah makna, membolak-balikkan lafaz Al-Fatihah
yang tadi ayat pertama jadi ayat ketiga. Nah itu batal sholatnya, ya batal. Tapi kalau sekedar kurang fasih nyebut bod, kurang fasih nyebut shin, itu sah tetap sholatnya Bapak Ibu. Ya. Tergantung yang ada di masjid. Kira-kira level di masjid itu siapa yang paling bagus, seperti itulah yang kita ikuti. Jadi tidak ada kendala, tetapi memang sebaiknya ya orang yang menjadi imam itu aqra'ukum, orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Nah ini insya Allah akan dapat 2 pahala ini. Yang kurang makhrajnya, tajwidnya kurang benar, insya Allah kesulitan dia belajar membaca ini akan mendatangkan pahala berlipat ganda. Apa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Dijelaskan dalam beberapa riwayat, di antara tanda orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu pada malam harinya dia merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Secara pribadi dia merasakan ketenangan, kenyamanan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat akan memenuhi bumi ini. Maka dia disebut dengan Lailatul Qadar. Ya. Memenuhi bumi ini, dan para malaikat itu akan menyalami orang-orang muslimin, kecuali ada beberapa orang yang tidak akan disalam. Satu, pemabuk. Yang kedua, orang yang tidak patuh kepada orang tuanya. Yang ketiga, al-musyahid, orang-orang yang berbalah boesan. Jadi 3 golongan ini yang tidak akan diucapkan salam oleh malaikat. Pemabuk, kemudian orang-orang yang tidak memuliakan orang tuanya, yang ketiga orang-orang yang berbalah. Selain itu akan disalami malaikat, dan buktinya orang mendapatkan Lailatul Qadar itu tanpa terasa dia meneteskan air matanya. Malam-malam hari dia merasakan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, tanpa dia sadari dia bisa menangis pada malam-malam tersebut. Menangisnya bukan karena hutangnya, karena memang tersentuh hatinya. Bertafakur, ya Allah, sudah panjang umur aku hidup di dunia ini. Ya Allah, belum banyak amal ibadah yang aku kerjakan, ya Allah. Ya Allah, yang aku kerjakan ini belum tentu Engkau terima semua. Nah itu direnungkan sehingga menangis, ya. Nah itu salah satu bukti seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah jadi itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Habis pertanyaannya, sudah selesai. Silakan kalau ada yang pakai lisan mau bertanya, masih ada waktu. Ada. Buku masih lama, tapi mungkin ada kegiatan lain ya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memperingati nuzulul Quran, maka kita harus termotivasi untuk terus hidup bersama Al-Quran. Jadi orang-orang itu interaksi dengan Al-Quran itu ada 3 macam. Ada interaksi fisik Pak Ibu. Maksud interaksi fisik itu apa? Orang-orang yang hidupnya sekedar nyingok fisik Al-Quran. Pas dia nikah, ininya serah-serahannya Al-Quran. Tapi Al-Qurannya tidak pernah dibaca. Ya, Al-Quran ditaruh di mobil, tidak pernah dibaca, tidak pernah disentuh. Pokoknya Al-Qurannya bagusnya, tapi sayangnya karena Al-Qurannya tidak dibaca. Nah ini cara orang berinteraksi dengan Al-Quran yang pertama. Yang kedua,
Interaksi dengan Al-Quran emosi saja. Kalau ada orang ngaku Al-Quran dia ribut, padahal tidak pernah baca Al-Quran, terpancing emosi saja. Nah itu saya. Ada yang ketiga, interaksinya dengan hati. Nah kalau baca kita kepengen interaksi dengan Al-Quran ini dengan hati kita. Artinya apa? Kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Nah itu Bapak Ibu yang harus hadir ketika kita memperingati nuzulul Quran. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini akan menjadi mulia. Maka kata para ulama, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Jadi kata kuncinya, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Contoh, malaikat yang mewahyukan Al-Quran, malaikat Jibril, penghulunya malaikat. Nabi yang diturunkan Al-Quran menjadi Sayyidul Mursalin, penghulunya para nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan diturunkan Al-Quran, bulan yang paling istimewa, bulan Ramadan. Malam diturunkan Al-Quran, Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih istimewa daripada 1000 bulan. Maka apapun dan bagaimanapun kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan mulia. Sering para ulama ngomong, Pak, kulit saja kalau dia berteman dengan satu ayat Al-Quran, maka dia akan menjadi kaligrafi, ditempel di masjid. Kayu berdampingan dengan Al-Quran ditulis jadi kaligrafi. Kalau Al-Quran banyak ditulis di dalam mushaf, maka kulit itu akan dicium oleh orang. Tapi kalau kulit berteman dengan kayu, nah itu jadi beduk. Tiap hari dikebuki wong. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan memuliakan kita dengan Al-Quran. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan, silakan Bu Haja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bertanya Pak Ustaz, ini sholat fajar, sholat isya, sholat dikerjakan di rumah. Sholat isya dikerjakan di rumah. Boleh tak? Oke, baik. Dalam hadis yang disebutkan itu adalah barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia menunggu waktu isyraq, dia sholat isyraq, maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti orang yang umroh tamah atau haji sempurna. Nah di sini para ulama menjelaskan, kalau kita ikut sholat berjamaah dan sholat jamaahnya baik di rumah ataupun di masjid, maka boleh kita kerjakan sholat sunat isyraq dan dapat keutamaan sholat sunat isyraq tersebut. Tapi kalau kita sudah ada di masjid, lebih utama kita sholatnya di masjid, karena dalam hadis itu disebutkan langsung sholat di masjid. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, dimanapun kita kerjakan, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Kadang-kadang dan tahan dan balik, ya sudah, semampu yang kita kerjakan, karena ini amalan sunnah, maka dikerjakan juga di rumah, tidak apa-apa. Walaupun yang lebih afdolnya, kerjakanlah di masjid, sholat berjamaah, kemudian menunggu waktu isyraq, lalu dia sholat isyraq. Tapi kalau kita ada halangan, ada apa, harus pulang, maka tidak apa-apa, kerjakan di rumah. Insya Allah akan tetap mendapatkan pahala kebaikan sholat sunat isyraq tersebut. Seperti itu. Ustaz, Ya, silakan. dengan ini sholat fajar,
Sholat fajar Ya, bisa di rumah aja itu, di masjid bisa sekarang. di rumah atau di masjid? Iya. Itu sholat fajarnya. Tidak ada penjelasan dari Rasul apakah sholat sunat itu harus di masjid atau di rumah. Yang ada itu Rasul membiasakan sholat sunat di rumah. Jadi sholat sunat bagusnya kita kerjakan di rumah. Tapi kadang-kadang kalau sholat sunat di rumah kita ini tanggung, sudah sholat sunat juga langsung kelar sholat subuh beda. Akhirnya tidak ke masjid. Jadi kita lihat kondisi kita. Kalau kondisi kita ya tidak ada masalah sholat sunat di rumah langsung ke masjid, itu bagus sholat sunatnya di rumah. Tapi kalau menjadi masalah, mendingan cepat-cepat ke masjid. Karena syaitan ini mudah niat mengubah pikiran kita. Nengok kasur cak masih manggil-manggil, ya, bantal manggil-manggil, akhirnya ke masjid jadi malas. Jadi memang ada riwayat yang menjelaskan sholat-sholat sunat itu dilakukan di rumah. Ya. Kenapa? Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Karena itu kita disuruh untuk baca Al-Quran, sholat di rumah kita. Silakan, masih ada Bapak Ibu? Kalau Bapak. Saya tanya mengenai zakat harta, Ustaz. Jadi kalau kita misalnya punya rumah, kendaraan ataupun tanah, itu harus kita bayar zakat hartanya atau tidak. Nah, kalau misalnya dibayar, apakah misalnya kendaraan itu tahun ini sudah kita bayar, tahun depan masih ada, harus dibayar lagi? Baik, zakat yang harus kita keluarkan itu adalah penghasilan, bukan yang kita pakai. Rumah yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai itu tidak dikeluarkan zakat. Tidak ada zakatnya, Pak. Yang wajib zakat itu penghasilan kita. Ya, dulu dijelaskan dalam beberapa riwayat ya bahwasanya kendaraan-kendaraan kita, rumah kita, kemudian mobil atau motor kita itu tidak terkena zakat. Yang terkena itu penghasilan kita. Contoh, bisnis kita, berdagang. Kenapa tidak? Karena ini modal, Pak. Rumah ini modal kita. Kalau setiap tahun kita keluarkan, kira-kira masih tersisa dari rumah ini. Habis ya kan? Karena itu modal hidup. Kendaraan kan begitu juga. Nah, yang dikeluarkan itu harta yang bertumbuh. Harta yang bertumbuh yang dimasukkan tadi adalah bisnis kita, ya, penghasilan kita. Yang punya warung pempek, misalkan penghasilannya dihitung setahun dikeluarkan. Yang punya kontrakan, kan kontrakan itu bukan lagi rumah tempat tinggal, itu sudah nyari duit. Nah itu dihitung berapa penghasilannya baru dikeluarkan. Tapi rumah kita yang kita tempati, kendaraan yang kita pakai itu tidak terkena zakat. Ya seperti itu jawabannya. Silakan. Boleh. Ya, fidyah. Ya. Oh, fidyah, cara membayar fidyah. Oh ya, kalau fidyah itu diwajibkan bagi mereka yang tidak berpuasa. Bagi mereka siapa? Tadi orang-orang yang memang tidak mungkin lagi berpuasa, yang sudah uzur, yang sakitnya sudah tidak bisa sembuh. Tapi kalau masih bisa sembuh, maka mereka tidak usah bayar fidyah. Mereka nanti bayar puasa saja. Cara menghitungnya setiap hari kita makan, ya berapa makanan yang kita makan setiap hari, itulah yang kita keluarkan. Sekarang ini dinominalkan kurang lebih 25.000 satu hari. 25.000 untuk membayar fidyah. Kenapa? Karena fidyah itu makanan yang bisa dikonsumsi langsung. Ya, nasi ada lauknya, ada banyunya,
ada tahu, ada tempenya, kurang lebih lah. Kalau kita di kalangan sudah elit daerah elit ini, satu kali makan itu bisa jadi 25. Lihat kondisi tempat kita. Kalau tempat kita lebih rendah dari itu, sekali makan kita kasih seperti ini. Cara itu boleh kita kasihkan sekali setiap hari, atau kita kumpul di ujung. Boleh, misalnya 15 hari tidak berpuasa, maka sekali kita kasihkan boleh. Kita kasih ke beberapa orang fakir miskin. Seperti itu. Ada lagi yang? Sekali makan atau sehari makan? Karena kalau sekali makan dengan kalau sehari makan beda. Karena nanti kalau sehari makan kan di Indonesia rata-rata 3 kali. Kalau sekali makan berarti sehari makan sekali. Ya. 3 kali. Ya, yang dimaksud di sini kan berbukanya saja. Kalau 3 kali, kalau mau dihitung nanti nggak selesai. Ada yang 5 kali makan. Hasil ya sekali makan, karena sekali makan itu minimal orang bisa hidup 1 hari. Orang 1 hari minimal makannya sekali, ya sekali dia sudah bisa hidup. Maka berikanlah fidyah itu 1 hari 1 kali, ya. Boleh ke beberapa orang atau dikumpul 1 orang mau dikasihkan ke dia semua tidak ada masalah, ya. Boleh diganti dengan uang juga boleh. Itu ada beberapa pendapat ya, seperti pendapat mazhab Abu Hanifah yang boleh mengganti zakat dengan harta maupun fidyah dengan uang. Pertama mengenai membaca Al-Quran, pelafazan hurufnya. Dalam Al-Quran kita sudah membaca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang manusia kecuali sesuai kemampuannya, termasuk dalam membaca Al-Quran. Jadi memang ada daerah-daerah Bapak Ibu yang memang tidak bisa dirubah, sulit dirubah kecuali memang didandaninya. Seperti di Jawa itu kan ain jadi ngah misalnya, ngalamin itu kan. Kalau tidak orang pelajar itu tidak bisa disebut ain itu. Di Sulawesi itu ada menyebut roh itu ra kan ya. Nah, di Palembang apa? Roh jadi Rahman jadi Rahman. Roh jadi roh kan. Nah, kalau itu sudah diusahakan, dilatih, tapi masih tidak bisa, maka tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Kenapa? Kita sudah berusaha berikhtiar. Dan itu pemberian Allah itu, tidak bisa itu sudah pemberian Allah. Jadi kita tetap akan mendapatkan pahala yang sempurna. Tinggal nanti ketika harus ada yang jadi imam, dulukanlah yang memang lebih tepat, lebih fasih. Ya, gitu. Kalau udah nanti lagi, aku boleh buat, ya, maju. Yang kedua tadi tentang sholat ini ya, sholat Jumat ya, ketika khotib sedang menyampaikan khutbah. Nah, ini dulu ada kasus memang ya, ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ada seorang sahabat yang masuk, dia langsung duduk. Lalu Rasulullah langsung bertanya, as-sholaita, apakah kau sudah sholat tahiyat? Maka dia disuruh Rasul untuk sholat. Rasul nyuruh dia untuk sholat 2 rakaat. Tapi sholatnya khafifatain, sholat yang ringan. Arti ringan itu sebentar, bacaannya tidak panjang. Kenapa? Karena dia bertugas untuk segera mendengar khutbah. Maka ketika kita terlambat dan imam sudah berkhutbah, kita tetap disunnahkan untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Tidak ada masalah, sunat. Kalau bisa kita kerjakan, tapi kalau kita merasa pecahnya lemah, ya sudah, namun sunat. Artinya sunat kan kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau tidak ya tidak berdosa. Tapi afdolnya kita sholat sunnah. Tapi jangan pula mentang-mentang sholat sunat dari belakang kita maju ke depan, tercacat cewekan di depan ini. Imam lagi khutbah, nggak boleh pula. Carilah lokasi yang kira-kira tidak mengganggu pemandangan orang banyak. Memang sunat.
Sunnah, sholat sunat, tahiyatul masjid. Ya, nah, oke, Ustaz. Kita waktu sholat Jumat itu kan setelah itu kan setelah koma, azan ya, setelah azan. Itu kan ada nggak itu sunat qobliyah Jumat? Baik, mengenai sunnah qobliyah Jumat ini ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab yang 4, ya. Bagi mazhabnya Ahmad bin Hambali tidak ada sholat sunat qobliyah Jumat. Sedangkan bagi mazhab Syafi'i, beliau mengkiaskan sholat Jumat itu seperti sholat zuhur, di mana sholat zuhur ada sholat sunat qobliyah ba'diyahnya. Maka dikiaskan dengan sholat zuhur, maka ada sholat sunat qobliyah Jumat. Nah, itulah pendapat yang ada. Jadi orang yang tidak qobliyah Jumat itu mengikuti pendapat Hambali, orang yang qobliyah Jumat itu mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi semuanya boleh diikuti, tergantung di mana kita berada. Kalau masjidnya menyiapkan waktu untuk sholat, oke, sholat. Kalau tidak, ya kita ikuti saja. Seperti itu, ya. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah hampir 2:30. Mungkin ibu-ibu nak siap-siap masak, ya. Semoga ada manfaatnya apa yang kita pelajari pada sore hari ini, ya. Sekali lagi kita berharap semoga bulan Ramadan kali ini bulan yang betul-betul memberikan kemuliaan kepada kita. Ya, semoga Bapak Ibu Allah panjangkan umur kita. Karena tidak semua orang berhak dapat bulan Ramadan ini. Dulu ada, sekarang ada kita ini. Nah, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mumpung kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu, dulu ada cerita ini penutup saja. Mari kita siapkan Ramadan kali ini, kita isi dengan sebaik-baiknya. Dulu ada raja punya 3 menteri, Pak Bu. Ada berapa? 3 menteri. Jadi raja nyiapin kresek kantong, seperti ibu-ibu yang punya kantong. Masing-masing menteri dikasih 1 kantong. Tugasnya, menteri-menteriku, kalian isi kantong ini dengan buah-buahan yang paling enak, paling bagus. Isi dengan makanan-makanan yang paling berkualitas. Itu pesan raja. Ternyata 3 menteri ini beda-beda cara menerima perintah dari rajanya. Menteri pertama taat dia. Akhirnya dia mengumpulkan buah-buahan yang berkualitas, yang bagus-bagus, makanan banyak, ditaruhnya di dalam kresek gitu, plastik itu. Kenapa? Karena ini takutnya nanti raja yang memakannya. Kalau saya serahkan sembarangan, pasti tidak hormat saya dengan raja. Menteri yang kedua beda. Auji dia tidak mungkinlah raja nak makan dari kresek ini. Pasti dia dikasihnya dengan sapotnya, Pak. Dengan pembantunya, Pak. Akhirnya seadanya dimasukkan buah-buahannya. Kadang busuk buah-buahan ini, ya. Yang tidak berkualitas dimasukkan ke dalam kantong. Yang penting penuh kantong. Yang ketiga lebih dari 2 lagi 20 lembar. Pasirnya dia masukkan. Apa dia mikir tidak mungkin raja ini nak makan dari ini. Dia duit banyak, pembantu banyak, tidak mungkin dari sini. Air dimasukkan, kayu dimasukin, rumput dimasukin, batu dimasukin. Sudah kata raja, sudah. Nah, menteriku kalian bertiga, kalian semuanya akan saya masukkan ke dalam penjara selama 3 bulan. Tidak boleh ada yang ngasih makan minum, tidak boleh ada yang menjenguk, nginap dari penjara selama 3 bulan.
Bawa kresek yang kalian sudah siapkan itu masing-masing. Menteri pertama Bu lengkap tadi, banyak ada, buah-buahan ada, keluar penjara tanpa gemuk tepuk yang memang tambah gagah nih. Menteri yang kedua tadi untunglah ada buah-buahan, tapi menges juga dia di dalam penjara itu. Beda, buah-buahnya banyak busuk. Nah yang Coronado tadi yang ketiga ini, kayu, rumput yang ada di dalam kantong itu, mana nak dia makan? Akhirnya dia tewas di dalam penjara itu. Nah, bicara cuma inilah kamu Ramadan sudah disiapkan. Masing-masing sudah punya kresek masing-masing. Nah, yang Coronado tadi apa? Puasa negara, siang hari bahkan dia buka puasa di depan rumahnya, malam apalagi tidak sholat. Kalau menteri yang rajin tadi, malam-malam sholat, siang hari puasa, baca Al-Quran, dia menyiapkan amal yang terbagus, yang terindah, yang dia siapkan Bapak. Maka itulah menteri yang selamat. Yang kedua tadi kadang-kadang semangat, kadang-kadang kita ingin lampu dikit, balik Nah itu menteri yang kedua tadi. Nah menteri yang ketiga ini yang kacau balau tadi. Nah tinggal kita Bu, nak pilih menteri yang keberapa ini. Ini masih tinggal berapa hari lagi? Hampir berapa 14 hari lagi? 15 hari lagi? Yang 14 atau 15 hari lagi. Nah masih sempat kita mengisi kresek masing-masing gitu ya. Dengan buah-buah yang berbuah, dengan amal-amal yang berkualitas. Baca Qurannya, bantu husnuzonnya, ya berbaik sangka dengan orang lain, menolong orang lain. Minimal kata Rasul, tidak nyaroi orang lain itu sudah berpahala. Jadi bagus ke kantong kita diisi. Tapi kalau kita isi dengan yang tadi, batu, kayu tadi, nah itulah yang malas-malas tadi. Nah, di akhirat itu tidak ada yang kita siapkan kecuali amal kita ini. Nah itu Bapak Ibu, semoga penutup dari kisah tadi memberikan motivasi kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini untuk berbuat yang terbaik, sehingga kita dikategorikan orang-orang yang memang berusaha menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca surah Wal-Asr dan doa kafaratul majlis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حق الشاكرين حق الداعين حق النعم وإياك ومنزلها يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد. اللهم صل وسلم على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل وسلم على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا
توفنا في حسن الخاتمة ولا تختم حياتنا في سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل